Hello guys, welcome and enjoy for watching. Nama saya Andini. Saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori organisasi yang terdiri dari teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Pertama, teori klasik. Teori ini bisa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Berkembang mulai tahun 1800 pada abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik, struktural yang kaku dan tidak mengandung kreativitas. Ada 4 unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal. Pertama, sistem kegiatan yang terkoordinasi. Kedua, kelompok orang. Ketiga, kerjasama. Keempat, kekuasaan dan kepemimpinan. Sedangkan menurut penganut teori klasik, suatu organisasi tergantung pada 4 kondisi pokok tersebut, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, disiplin. Sedangkan yang dijadikan tiang dasar penting dalam organisasi formal adalah pembagian kerja untuk koordinasi, proses skalar dan fungsional, struktur, rentang kendali. Yang kedua adalah teori neoklasik. Aliran yang berikutnya muncul adalah aliran neoklasik, disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Salah tokoh neoklis pencetus psikolog industri yaitu Hugo menulis sebuah buku, Psychology and Industrial Efficiency, pada tahun 1913. Buku tersebut merupakan jembatan antara manajemen ilmiah dan neoklasik. Inti dari pandangan Hugo adalah menekankan adanya perbedaan karakteristik individu dalam organisasi dan meningkatkan adanya pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap organisasi. Munculnya teori neoklasik diawali dengan inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Hawthorne pada tahun 1924 milik perusahaan Western Electric di Cheshire yang disponsori oleh Lembaga Riset Nasional Amerika. Percobaan yang dilakukan Elton Mayo, seorang riset dari Western Electric, menyimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan insentif upah dan kondisi kerja karyawan dipandang sebagai faktor penting peningkat produktivitas. Yang ketiga yaitu teori modern. Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan dari dua teori sebelumnya, yaitu klasik dan neoklasik. Teori modern sering disebut dengan teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern ini melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan dan apabila ingin survival atau dapat bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Adapun teori modern versus teori klasik. Pertama, teori klasik memusatkan pandangan pada analisa dan deskripsi organisasi, sedangkan teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh.
Kedua, teori klasik membicarakan konsep koordinasi, skalar, dan vertikal. Sedangkan teori modern lebih dinamis, sangat kompleks, multilevel, multidimensi, dan banyak variabel yang dipertimbangkan.